Pendidikan merupakan salah satu hak dan kewajiban dari setiap umat Katolik untuk selalu dikembangkan, terutama menyangkut Tridugas Kristus, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Dan salah satu bentuk paling konkret dari kenabian ialah dengan pendidikan. Bagaimana setiap umat Katolik memiliki peran dan tanggung jawab untuk selalu menyebarkan ajaran-ajaran Katolikan, ajaran-ajaran Kristus kepada sesama. Untuk itu, gereja sendiri memiliki hukum-hukum tertentu dan juga memiliki panduan-panduan tertentu bagaimana pendidikan itu dilakukan. Misalnya dalam hukum kanonik, gereja terutama dalam kanon 807 sampai 821 mengatakan dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip dalam menjalankan suatu universitas dan suatu perguruan tinggi Katolik. Namun seiring berjalannya waktu, universitas dan perguruan tinggi Katolik, terutama di Indonesia, mengalami begitu banyak penurunan, terutama karena tidak mengetahui menjunjung nilai-nilai kekatolikan. Ketika mahasiswa-mahasiswa ditanya, kenapakah Anda memilih Universitas Katolik? Jawaban yang paling sederhana adalah karena aku orang Katolik, atau karena kampus ini dekat dengan rumah, atau perguruan tinggi ini terkenal karena pendidikannya. Namun di atas itu semua, perlunya pendidikan Katolik itu untuk menyebarkan nilai-nilai kekatolikan. Untuk itu, kami merasa penting untuk membahas kembali, melihat kembali prinsip-prinsip dari nilai-nilai Katolikan yang diperjuangkan dalam perguruan tinggi ataupun universitas Katolik. Dengan demikian, sebagai umat Katolik, terutama sebagai mereka yang terlibat dalam perguruan tinggi atau universitas Katolik, dapat semakin mendalami peran dan juga kewajiban mereka dalam universitas Katolik maupun perguruan tinggi Katolik. Kitab Hukum Kanonik Kanon 807 sampai 814 berbicara soal universitas Katolik, secara khusus soal institusi, soal semangat kasih, dan moralitas. Sebagai sebuah institusi, Universitas Katolik menghadirkan nuansa pembelajaran yang meneguhkan nilai-nilai Katolik, terutama dalam hal mengembangkan dan menerapkannya. Kemudian, salah satu nilai Katolik yang paling menonjol adalah soal semangat kasih. Semangat kasih menjadi background atau cara berpikir dari segenap civitas akademika dalam menerapkan berbagai hal termasuk program pembelajaran dan program studi. Kemudian yang terakhir, soal moralitas. Dalam Universitas Katolik, moralitas menjadi penentu di mana suatu pembelajaran program studi itu dapat berjalan dengan baik, di mana moralitas menjadi acuan agar program studi dan program pembelajaran itu tetap memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Salah satu dokumen gereja yang membahas secara mendalam tentang Universitas Katolik adalah Ex Corde Ecclesiae yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II. Dokumen ini diterbitkan pada tahun 1990, di mana terdapat dua bagian utama. Bagian pertama membahas tentang identitas dan misi Universitas Katolik, dan bagian kedua adalah norma-norma umum tentang Universitas Katolik. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa hakikat panggilan Universitas Katolik adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Paus juga menyebut bahwa Universitas Katolik bertanggung jawab untuk mengabdikan diri sepenuhnya
demi kebenaran. Paulus juga menegaskan bahwa tujuan dokumen ini adalah agar semangat Kristiani dapat meresapi secara publik, terus-menerus, dan universal seluruh usaha untuk meningkatkan kebudayaan yang lebih maju, serta agar mahasiswa dari lembaga pendidikan Universitas Katolik dapat menjadi orang yang unggul dalam studi, siap untuk menanggung beban masyarakat yang lebih berat, dan menjadi saksi iman di tengah dunia. Paus Yohanes Paulus II juga menjelaskan bahwa ada 4 ciri hakiki dari Universitas Katolik. Ciri yang pertama adalah inspirasi Kristiani tidak hanya pada setiap anggota, tetapi juga pada seluruh komunitas universitas sebagai komunitas. Ciri yang kedua adalah refleksi yang terus-menerus dalam terang iman Katolik atas kasanah pengetahuan manusia yang terus berkembang, yang diusahakan untuk disumbangkan oleh universitas melalui penelitian. Ciri yang ketiga adalah kesetiaan terhadap pewartaan Kristiani sebagaimana disampaikan kepada kita melalui gereja. Dan ciri yang keempat adalah suatu komitmen kelembagaan untuk melayani umat Allah dan keluarga manusia dalam kesiarahan mereka kepada tujuan transenden yang memberikan makna pada kehidupan. Dengan demikian, Universitas Katolik juga memiliki tugas pewartaan melalui penelitian dan juga pengabdian masyarakat bagi keberlangsungan dan juga bagi upaya untuk semakin mengupayakan kesejahteraan umum di tengah masyarakat. Selain itu, Paus Yohanes Paulus II juga menekankan pentingnya hubungan antara gereja partikular dengan Universitas Katolik, di mana Universitas Katolik setempat juga menjadi bagian reksa pastoral dalam suatu keuskupan. Dengan demikian, para uskup mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan perhatian pada Universitas Katolik yang ada di keuskupannya. Setelah kita membahas tentang landasan hukum kanonis serta dokumen gerejawi tentang apa itu universitas, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah pastoral serta kegiatan strategis pada pastoral universitas di Keuskupan Surabaya. Di Keuskupan Surabaya terdapat 2 universitas Katolik dan memang ada beberapa sekolah tinggi Katolik. Kita kali ini akan membahas tentang 2 universitas Katolik yang ada di Keuskupan Surabaya. Universitas Katolik pertama adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan yang kedua adalah Universitas Katolik Dharma Cendekia Surabaya. Kedua universitas Katolik ini memiliki ciri-ciri kekatolikan yang bisa kita lihat. Pertama, dari pemimpin atau jajaran rektorat yang dipimpin langsung oleh seorang yang beragama Katolik. Pertama, untuk Universitas Katolik Widya Mandala. Universitas Katolik Widya Mandala dipimpin oleh rektor kami, Dr. Kuncoro Fu. Dan untuk Universitas Katolik Dharma Cendekia dipimpin langsung oleh Romo Adrian Adrejo Ordo Pengkhotbah. Melalui para pemimpin rektor Katolik ini, Universitas Katolik diharapkan memiliki semangat citra kekatolikan kepada seluruh civitas akademika yang ada di dalam universitas ini. Dengan adanya pemimpin Katolik, diharapkan seluruh semangat dan juga nilai-nilai kekatolikan muncul di setiap kegiatan, program, dan juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan di universitas ini. Selanjutnya, beberapa universitas Katolik juga memiliki kampus ministry atau pelayanan di dalam kampus. Kampus ministry merupakan sebuah lembaga yang ada di Universitas Katolik untuk menunjang nilai-nilai kekatolikan agar tetap kokoh berdiri di dalam Universitas Katolik. Adapun beberapa tujuannya ialah: pertama, mewujudkan panca tugas gereja, liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria di lingkungan kampus. Tugas kedua ialah mengupayakan dan menumbuh kembangkan dan meningkatkan iman dan kerohanian bagi seluruh sivitas akademika,
baik itu para mahasiswa, para dosen, serta para tenaga pendidikan yang ada di dalam kampus. Lalu yang ketiga adalah bertujuan untuk menjaga, menanamkan, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kekatolikan serta mensosialisasikan kepada warga kampus di universitas-universitas Katolik. Itu adalah tujuan diadakannya kampus ministry. Selain itu juga ada yang disebut Lembaga Penguatan Nilai Universitas atau yang biasa disingkat dengan LPNU. LPNU merupakan suatu lembaga yang menunjang universitas dalam mengembangkan dan mengkoordinasi program penguatan nilai dasar universitas yang berlandaskan nilai-nilai Katolik dan Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai keutamaan Universitas Katolik. Lembaga ini memiliki beberapa pusat studi pengembangan untuk meningkatkan mutu nilai kekatolikan. Dan yang terakhir, untuk menunjang nilai-nilai kekatolikan di Keuskupan Surabaya, Keuskupan Surabaya memiliki pelayanan pastoral mahasiswa atau biasa disingkat PPM. PPM ini adalah sebuah lembaga khusus atau kelompok khusus yang menangani pelayanan pastoral kepada para mahasiswa. Pada saat ini, Romo PPM dipegang oleh Romo Sylvester Elva atau bisa dipanggil Romo Elva dengan ditemani oleh beberapa imam muda yang lain. Harapannya, dengan adanya lembaga PPM ini, seluruh mahasiswa Katolik yang tersebar di seluruh universitas yang ada di Keuskupan Surabaya, baik itu universitas negeri maupun universitas Katolik, semuanya mendapatkan pelayanan tentang kekatolikan melalui para imam kami. Selain adanya KMK atau kelompok mahasiswa Katolik yang ada di setiap universitas, PPM bertugas sebagai pembantu serta pelayan bagi mereka-mereka yang membutuhkan tunjangan program serta kegiatan-kegiatan berbasis kekatolikan. Demikianlah beberapa kegiatan-kegiatan serta rencana strategis pastoral yang diberikan oleh Keuskupan Surabaya pada universitas-universitas Katolik yang ada di Keuskupan ini. Harapannya, seluruh universitas Katolik serta mahasiswa Katolik yang ada di universitas negeri atau universitas swasta lain mendapatkan pelayanan pastoral sesuai dengan kebutuhan iman mereka. Dengan demikian, seluruh kegiatan kekatolikan dapat berjalan dengan baik di dalam keuskupan ini. Para Romo dan teman-teman, demikianlah video tentang Universitas Katolik yang ditinjau melalui hukum kanonis, magisterium gereja, serta langkah pastoral yang ada di Keuskupan Surabaya. Harapannya, dengan video ini, teman-teman semakin peduli serta tanggap terhadap kebutuhan pastoral, khususnya kepada para mahasiswa, para dosen, serta tenaga kependidikan yang ada di universitas-universitas Katolik, juga kepada para mahasiswa yang tersebar di universitas-universitas lain. Harapannya, dengan video ini, teman-teman semakin dikuatkan dalam kepedulian terhadap kebutuhan pastoral yang ada di universitas-universitas Katolik, serta mahasiswa-mahasiswa lain yang tersebar di keuskupan ini. Dengan demikianlah, kami berharap supaya nilai-nilai kekatolikan tetap ditumbuh kembangkan oleh para imam-imam ke depannya untuk menumbuhkan nilai-nilai kekatolikan kepada para mahasiswa, para dosen, serta tenaga kependidikan yang lain. Nilai-nilai kekatolikan ini amat penting untuk menunjang kemampuan mahasiswa serta para dosen serta tenaga kependidikan untuk semakin peduli kepada situasi lokal serta semakin berkembang di dalam iman akan Yesus Kristus. Akhirnya, mari kita bersama-sama sebagai rekan-rekan pastoral berjuang bersama untuk semakin mewartakan kasih Kristus di dalam universitas-universitas Katolik serta karya-karya pastoral yang lain. Demikian video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.